Wih, gimana? Garing banget kan? Nah, nggak terasa udah mau weekend aja ya. Sebaiknya kita buat camilan sendiri di rumah. Ini enak banget dikunyah dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Atau juga untuk ide jualan. Ini adalah keripik tulang ikan daun jeruk. Caranya mudah banget. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Ini tepung terigu serbaguna, kemudian kita campurkan dengan tepung tapioka. Lalu tambahkan dengan kaldu bubuk juga garam dan bawang merah dan bawang putih yang selalu seiring dihaluskan. Kemudian kita gunakan 6 lembar daun jeruk yang diiris halus tipis. Lalu gunakan 1 telur ukuran besar. Bahan-bahannya sangat sederhana. Ini keripik dengan sensasi rasa pe karena ada daun jeruknya. Dan kemudian kita tambahkan 50 gram margarin yang kita cairkan. Tentunya akan kita aduk sampai tercampur dulu. Enggak juga sih tercampur karena belum kita masukkan ini nih ya. 200 ml air hangat atau sampai 210, masukkan dulu bertahap ya. 200 dulu. Nah, kalau kurang baru kalian tambahkan lagi. Ini kita campurkan dengan tangan telanjang biar lebih hot gitu. Nah, kalau udah tercampur merata, taburi papan kerja dengan sedikit tepung tapioka dan ini kita haluskan. Kalau kalian merasa berat, bisa dibagi jadi 2 bagian dulu ya. 500 gram ditambah tapioka tadi sekitar 600, cukup banyak hasilnya, tanggung ya. Karena kan 3 hari dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Oke, kalau udah halus, setengah bagiannya kita bagi 2 lagi. Terlalu besar ya. Ini akan kita haluskan menggunakan, bukan menghaluskan, pipikan dengan rolling pin atau kalian bisa menggunakan ampia itu ya, gilingan emi itu nomor 5 atau 6. Yang pasti ini harus tipis dan kita rapikan dulu. Sebenarnya ini sih bisa aja langsung dibentuk-bentuk sesuai selera ya, cuman kan karena untuk ide jualan misalnya tuh harus cakep, harus rapi gitu dan terlihat cantik. Ini kurang lebih 30, panjangnya 30 kali 28, terserah aja sih sesuai selera. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian, yang pasti agak rapi ya. Dan kemudian kita taburi sedikit atasnya permukaannya dengan tepung tapioka. Untuk menghemat tempat ini kita lipat dulu jadi 2 bagian. Jadi keripik satu ini emang agak lebar-lebar. Nah seperti ini, sisihkan dulu. Jadi kalau sebenarnya kan kalau nggak mau dibentuk-bentuk begini langsung dipipik-pipikan aja dengan bentuk abstrak misalnya. Nah satu bagian ini harus kita lebarkan lagi karena tentunya masih belum tipis. Kunci keripik kita itu renyah dan garing itu harus tipis. Seperti ini ya, kita pipihkan berlahan setidaknya sampai terlihat agak transparan. Jadi satu bagian tadi bisa kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Taburi atasnya dengan tapioka agar nggak melekat. Setelah kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini, kalian bisa lihat. Nah sekarang kita bentuk-bentuk deh jadi tulang ikan. Jadi inilah namanya keripik tulang ikan daun jeruk. Daun jeruknya nyata ya, tulang ikannya bentuknya, oke. Biar lebih atraktif sedikit agar yang belum tahu jadi penasaran. Nih seperti ini ya, tuh sangat tipis. Kemudian siapkan penggorengan. Minyaknya secukupnya aja. Penggorengannya kalau yang lebih besar juga lebih baik karena dibentuknya lebar ya. Jadi dimasukkan dulu satu. Kalau udah agak kokoh baru masukin lagi satunya. Agar nggak bertumpuk atau melekat dan tidak merusak bentuknya. Jadi kalau ada penggorengan yang lebih luas itu lebih baik. Karena ini memang bentuknya lebar kecuali agak kecil-kecil ya. Nah ini dibolak-balik terus sampai kuning kecoklatan dan garing. Cukup mudah dan caranya juga cepat, singkat, cuman di rolling-rolling aja. Apalagi kalau nggak dibentuk-bentuk begini. Nih ditiriskan. Oke. Jadi satu persatu ya. Kalau ini udah kokoh kita masukin lagi yang berikutnya. Jadi seperti itu. Sangat simpel dengan taste yang sedikit berbeda. Oh ya, selain daun bawang kalian juga bisa menggunakan itu sih umumnya seledri ya toh. Nah ini dia udah selesai, hasilnya lumayan cukup banyak. Ini masih ada satu tempat lagi ya. Tuh bisa dikemas setelah nggak panas lagi. Kalian bisa lihat permukaannya berunjuk-berunjuk itu tuh artinya tuh udah garing dan renyah banget. Masih penasaran? Coba kita dengarkan sekali lagi bagaimana ini kegaringannya.
dan kriuknya. Oke, udah yakin? Kalau nggak yakin silahkan dicoba sendiri. Dan jangan lupa tipsnya tadi harus seperti apa ketipisannya. Oh ya, apinya juga api sedang. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.